Sistem manajemen kepegawaian yang menjadi amanat dari perubahan status dari BLU ke PTNBH itu salah satunya yaitu ada jaminan karir untuk semua orang yang bekerja di UNAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNAN dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda. Tentunya masih dalam program podcast UNAN Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, sehubungan dengan perubahan status UNAN menjadi PTNBH sesuai dengan PP nomor 95 tahun 2021, maka terjadi perubahan baik itu dari segi kebijakan dan juga struktur organisasi dan tata kelola. Khususnya di bidang 3 yang sebelumnya sewaktu UNAN masih berstatus BLU, bidang 3 menangani bagian kemahasiswaan dan alumni, tapi setelah berubah status menjadi PTNBH, bidang 3 menangani bagian SDM dan juga teknologi informasi. Nah, berbicara soal SDM ini tentunya sangat menarik untuk kita kupas karena ini nanti akan bersangkutan dengan pengembangan SDM dan tentunya langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Insinyur Ihsanul Kamil PhD IPM ASEAN Eng, Wakil Rektor 3 bidang SDM dan teknologi informasi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan tetap semangat. Alhamdulillah sehat Pak. Walaupun puasa kita harus tetap semangat gitu ya Pak ya. Tetap gaspol. Tetap gaspol. Nah kalau pimpinannya udah gaspol, SDM-nya harus gaspol juga ini ya Pak ya. Oke, Bapak sesuai dengan yang Muslimah sampaikan tadi bahwa dengan UNAN berubah status menjadi PTNBH tentunya terjadi restrukturisasi organisasi gitu ya Pak ya. Nah khususnya terkait dengan pengelolaan dan pengembangan SDM. Setelah UNAN menjadi PTNBH ini Pak, gimana kira-kira nanti pengembangan SDM di Universitas Andalas? Iya, jadi di penetapan PTNBH UNAN itu salah satu komitmennya adalah UNAN menyiapkan sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Universitas Andalas. Itu ditulis itu dengan jelas. Nah, tentu kita dalam rangka menjawab komitmen yang harus kita laksanakan dalam hal mulai dari perencanaan sampai kepada implementasi sistem pengelolaan kepegawaian di Universitas Andalas. Oke. Nah, pengelolaan kepegawaian ini SDM di UNAN kan ada dosen dan juga ada tendik gitu ya. Ada dosen, ada tenaga kependidikan. Nah, kita ke tendik Pak. Kalau ke tendik ini ada PNS dan juga ada non-PNS. Nah, tapi yang sangat menarik ini membahas tentang yang non-PNS. Kalau PNS mungkin sudah jelas ya Pak ya. Untuk ininya memang dari pemerintah. Tapi kalau non-PNS ini kan dari UNAN sendiri gitu Pak untuk pengelola kebijakan untuk pengelolaannya. Nah, yang non-PNS ini gimana Pak statusnya nanti setelah UNAN menjadi PTNBH? Nah, ini kan pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana status pegawai non-PNS setelah ditetapkannya UNAN sebagai PTNBH. Nah, UNAN PTNBH itu kan berimplikasi kepada penyusunan peraturan rektor tentang kepegawaian Universitas Andalas. Nah, di peraturan rektor nomor 22 tahun 2022 tentang pegawai UNAN itu sudah ditetapkan juga
pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Universitas Andalas, yang berlaku juga untuk tendik non PNS tadi. Nah, kita sebut pegawai UNAN. Nah, pegawai UNAN itu implikasi dari penetapan UNAN sebagai PTNBH. Nah, sudah dinyatakan di salah satu pasal di peraturan rektor itu bahwa pegawai UNAN itu adalah pegawai tetap UNAN dan pegawai kontrak oleh UNAN. Nah, kondisinya saat ini kan Pak, untuk pegawai non PNS ini ada 3 ya Pak ya. Pertama itu pegawai tetap non PNS atau yang sering kita sebut honorer. Kemudian yang kedua adalah kontrak. Dan kemudian yang ketiga adalah tenaga harian. Apakah ketiga jenis pegawai tenaga harian lepas? Iya, tenaga harian lepas. Apakah ketiga tipe pegawai non PNS di UNAN ini itu semuanya punya hak yang sama untuk bisa menjadi pegawai tetap PTNBH gitu Pak? Ya, kan ada 2. Ini kan ceritanya menjadi, kalau kita bicaranya sebelum ditetapkan peraturan rektor nomor 22 tahun 2022 tentang kepegawaian UNAN, itu kita bicara 3 jenis pegawai non ASN yang ada di UNAN, non PNS. Honorarium, kontrak, dan tenaga harian lepas. Sekarang kan sudah tidak ada itu lagi. Jadi setelah ditetapkan peraturan rektor tentang kepegawaian UNAN, kan ada 2. Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, sekarang tentu kita sedang berproses. Berproses implementasi dari peraturan rektor tentang kepegawaian UNAN. Kemana? Yang 3 ini tadi, yang Muslimah sampaikan, ada pegawai honorarium, pegawai kontrak, dan pegawai dengan status tenaga harian lepas, itu kan memang akan, menurut peraturan rektor 22 itu akan menjadi 2 saja, pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap PTNBH, pegawai non tetap PTNBH. Oke, nah ini menarik Pak. Kalau untuk menjadi pegawai tetap PTNBH ini, kira-kira tahapannya nanti seperti apa? Nah, ini kita sedang berproses, sedang menyiapkan variabel-variabel yang dapat digunakan untuk mengkonversi pegawai kita yang 3 tadi, honorarium, kontrak, dan tenaga harian lepas, menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap UNAN. Nah, variabel-variabel itu sedang berproses juga. Salah satunya kan kita sudah melakukan assessment juga. Untuk 794 pegawai kontrak yang ada di Universitas Andalas. Nah, itu salah satu dari proses yang akhirnya bermuara kepada pengklasifikasian pegawai non PNS sekarang menjadi pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Itu. Tapi tidak hanya variabel itu kan, ada juga variabel lain, masa kerja kedinasan, kinerja, banyak faktor. Variabelnya sedang kita susun. Berarti masa kerja ini juga merupakan perhatian utama juga ya Pak ya untuk masa kerja tentu menjadi salah satu variabel. Ya, tidak variabel utama mungkin, tapi pasti menjadi salah satu variabel. Nah, memang Pak beberapa bulan lalu kan kita sudah lakukan asesmen ya Pak ya. Jadi mungkin banyak juga nih teman-teman tendik non PNS yang bertanya apakah itu menentukan lulus atau tidak lulusnya seorang staf non PNS. Kalau misalnya lulus mungkin jadi pegawai tetap PTNBH, tapi kalau tidak lulus gimana? Apakah diperpanjang atau tidak gitu Pak kontraknya? Jadi kita punya lebih dari 800 tenaga kependidikan non PNS. Nah, kita kan belum juga melakukan mapping terhadap semua pegawai kontrak kita.
Sehingga kita nggak tahu tuh yang si A itu kuatnya di mana, leadershipnya kah, di manajerialnya kah, di yang lebih teknis kah, dan kondisi mentalnya seperti apa, kan kita belum tahu. Karena pada saat rekrutmen kita juga tidak melihat itu untuk pegawai kontrak. Nah, dengan PTNBH itu sudah harus terkelola dengan baik. Artinya PTNBH menjadi pintu sebetulnya untuk pengelolaan yang akan lebih bisa kita ukur. Sehingga yang pertama kita lakukan itu melakukan mapping semua pegawai kontrak kita. Kenapa kita lakukan mapping? Kita harus tahu posisi semua pegawai kontrak kita ini, kita harus tahu. Sehingga perlakuan apa yang diberikan oleh institusi, kan institusi akan hadir ini di setiap peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ya mungkin si A cocoknya untuk pelatihan ini, si B mungkin cocoknya untuk workshop ini, si C mungkin cocoknya untuk training seperti ini. Kita belum punya. Nah, UNAN sudah harus memiliki itu dari sekarang. Dan pintunya kan kita bikin sekarang. Nah, apakah itu nanti teman-teman sedang menunggu kelulusan atau ketidaklulusan? Ya itu kan soal lain sebetulnya. Soal lain. Jadi asesmen ini sebenarnya bukan hanya menentukan kelulusan atau tidak, tapi meletakkan seseorang ini memang sesuai dengan potensi atau kemampuannya dia. Mengetahui, bukan meletakkan. Mengetahui potensi semua pegawai kita. Mengetahui. Menempatkan kan belum. Setelah kita tahu baru kita tempatkan. Mungkin akan kita rolling kemana mungkin. Itu. Nah ini juga menarik Pak. Kalau misalnya tadi kan ada dua Pak. Nanti akan ditetapkan yang pegawai tetap dan non tetap. Nah nanti yang non tetap ini apakah juga nanti akan ada perlakuan agar mereka ditingkatkan lagi kompetensinya sehingga nanti bisa juga sebagai pegawai tetap seperti itu Pak. Mungkin seperti jenjang juga. Ya makanya kan sistem manajemen kepegawaian yang menjadi amanat dari perubahan status dari BLU ke PTNBH itu salah satunya yaitu ada jaminan karir untuk semua orang yang bekerja di UNAN. Harus ada itu. Karena sistem manajemen kepegawaian di mana saja itu memang salah satunya memberikan jaminan terhadap karir semua pegawai. UNAN sedang ke situ juga. Dan Pak Rektor memang sedang berkomitmen untuk itu. Makanya Pak Rektor meminta untuk menyelesaikan sistem pengembangan manajemen SDM UNAN ini dengan sudah harus kita lakukan. Kita implementasikan dengan cepat. Itu kan peraturan tentang kepegawaian sudah ditandatangani oleh Pak Rektor. Sudah. Jadi buat teman-teman teknik non PNS, artinya juga nanti setelah karena status UNAN ini sudah PTNBH, artinya juga punya jenjang karir nantinya gitu ya Pak ya? Ya harusnya begitu, harus begitu. Nah ini terkait dengan peningkatan SDM, apakah nanti untuk salary-nya mungkin kita ini Pak, apakah salary-nya nanti kalau PTNBH memang mengikuti UMR ataupun memang ada kebijakan dari UNAN? Karena ini juga termasuk yang banyak ditanyakan oleh teknik kita gitu Pak. Jadi kan begini, jadi 3 jenis pegawai kontrak atau non PNS kita tadi. Satu pegawai honorarium, yang kedua pegawai kontrak, yang ketiga pegawai yang kita sebut tenaga harian lepas, itu kan punya klasifikasi salary atau penggajian sendiri-sendiri. Nah itu begitu dikonversi ke pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, kan ini juga harus mengikuti juga kondisi saat ini tentang ketentuan-ketentuan penggajian dari pegawai, baik itu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Tapi menurut saya memang akan ada penyesuaian untuk itu. Karena pengklasifikasiannya sudah berbeda. Ya. Nah, kira-kira ini Pak untuk hasil asesmen yang beberapa bulan lalu, apakah nanti diumumkan atau gimana Pak? Kalau misalnya diumumkan, kira-kira kapan gitu Pak?
Hasil asesmen kan tidak untuk diumumkan. Oke. Apa kita umumkan itu asesmen? Si A punya kemampuan sangat bagus dalam hal ini. Si B punya kemampuan yang kurang cakap untuk hal ini. Kan nggak perlu. Kita kan sedang merancang sistem pengembangan sumber daya manusia UNAN. Nah tentu kita harus tahu dulu mappingnya kayak apa. Iya. Potensi apa yang dimiliki dan kekurangan apa yang kita miliki dari semua SDM yang kita punya. Yang 794 kita lakukan asesmen. Hasilnya sudah kita dapatkan. Nunggu-nunggu untuk diumumkan, kenapa ditunggu? Ini barang juga bukan untuk diumumkan ke publik begitu, enggak. Ini kan personal. Kalau nanya kita kasih, nanti kalau musim nanya saya kasih. Personal insya Allah kita kasih, ya. Tapi tidak untuk kita umumkan. Itu memang untuk mapping SDM kita. Nah kita sudah punya mapping itu pada hari ini. Iya. Dan teman-teman di SDM sedang merancang juga berkaitan dengan peningkatan atau pengembangan kapasitas dari SDM kita ini. Oke. Kalau PNS oke lah, mereka sudah, teman-teman di PNS itu sudah di asesmen oleh kementerian. Iya. Tapi ini memang UNAN yang melakukan asesmen. Dan itu pintu masuk bagi kita untuk melakukan apapun dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Tanpa asesmen nggak bisa. Tanpa nggak tahu data, nggak ada existingnya kayak apa, kita nggak bisa. Kan sesuatu yang nggak bisa diukur akhirnya. Iya. Kalau kita memang tidak bertolak dari fakta atau data kondisi SDM kita yang kita miliki pada hari ini. Mungkin sebagian nanti masuk talent pool. Jadi sudah terdeteksi orang-orang yang memang akan mengisi jabatan struktural. Ke depan kan non-PNS punya kesempatan yang sama dengan PNS untuk menduduki jabatan struktural. Ini sistem harus terbuka. Semua orang akan punya kesempatan sama. Bedanya cuma kan PSM pensiun, dana pensiun. Iya. Yang ini juga sedang dipikirkan. Dalam bentuk apa? Rewardnya nanti kalau sudah selesai. Tapi yang pasti kesempatan, peluang untuk mendapatkan posisi itu sama. Terbuka. Oke, artinya haknya juga sebenarnya sama dengan harus yang NS gitu. Ya, harus. Karena PTNBH kan bisa mengatur sendiri. Kan pemerintah mendelegasikan ke Universitas Andalas. Iya. Bahwa kewenangan itu diberikan kepada Universitas Andalas. Nah dulu kita nggak punya kewenangan itu, tapi sekarang kita diberi kewenangan untuk itu. Artinya dengan PTNBH sebenarnya ini menjadi pintu untuk teman-teman non-PNS untuk berkarir lebih ini lagi ya Pak ya? Ya bukan sebenarnya, sudah harus jadi pintu. Harus jadi pintu. Sudah terbuka pintu untuk berkarir. Prinsipnya itu semua orang punya kesempatan yang sama. Nggak boleh ada perbedaan, sama. Dalam hal memperoleh kesempatan, orang punya kesempatan yang sama. Nah, kira-kira Pak target dari pimpinan UNAN untuk pegawai PTNBH ini kira-kira kapan Pak untuk ininya Pak ditetapkan gitu? Ini targetnya Pak. Mudah-mudahan nggak ada asesmen kedua ya. Mudah-mudahan. Jadi kita berharap asesmen ini sudah kita lakukan, hasilnya sudah kita dapatkan untuk 794 tenaga kependidikan non-PNS kita, dan kita sekarang sedang menyiapkan skenario program-program pengembangan SDM. Di akhir tahun akan kita evaluasi terakhir untuk penetapan jadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Oke. Tahun ini berarti ya Pak ya? Kita rencanakan tahun ini. Mudah-mudahan. Insya Allah tahun ini bisa terlaksana. Oke, mudah-mudahan teman-teman tahun ini udah ini ya, maksudnya sudah ada nih pegawai tetap non PTNBH-nya betulnya. Soal asesmen gitu ya, kabarnya kalau misalnya nggak lulus asesmen, katanya kontraknya tidak diperpanjang gitu Pak. Nah itu gimana Pak sebenarnya ini? Ya, saya dengar juga itu Muslimah dari teman-teman bahwa kapan ini akan diumumkan. Iya. Hasil asesmen yang akan tidak memperpanjang kontrak. Jadi tidak akan memperpanjang kontrak
pegawai non PNS yang dinyatakan katanya tidak lulus hasil asesmen. Saya tanya, itu informasi dari mana? Dari universitas nggak pernah tuh ada informasi kayak begitu, nggak pernah. Asesmen 2022 November itu belum kita gunakan untuk tidak memperpanjang kontrak 2023. Semua pegawai non PNS kita lakukan kontrak ulang di tahun 2023. Kecuali memang dalam hal-hal tertentu memang tidak diperpanjang. Tapi hampir semuanya kita perpanjang. Tahun ini hampir semua memang diperpanjang. Enggak kan? Belum. Jadi keputusan itu enggak ada. Artinya saya ingin mengatakan bahwa asesmen yang kita lakukan itu tidak serta-merta digunakan langsung untuk tidak memperpanjang kontrak pegawai non PNS kita yang memang berada di level mungkin yang belum memuaskan. Tapi kita beri kesempatan. Itu semua orang diberi kesempatan kok. Semua diperpanjang 1 tahun, karena setiap tahun akan diperpanjang. Kita perpanjang 1 tahun ini, kita coba berikan sesuatu, institusi hadir, melakukan penguatan atau peningkatan kapasitas, setelah itu kita. Tapi yang pasti, pada saat kita akan memutuskan, pada saat rektor akan memutuskan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, itu melihat juga kepada hasil asesmen yang dilakukan. Iya, artinya hasil asesmen ini, misalnya, seorang tendik ini tidak di level yang cukup memuaskan, tidak serta-merta langsung putus nih kontraknya, tidak serta-merta seperti itu ya Pak. Kita berikan kesempatan mungkin dalam selang waktu beberapa bulan ataupun dalam 1 tahun, sehingga kalau misalnya bisa diperbaiki masih bisa diperpanjang gitu ya Pak ya. Kan semua orang juga harus diperbaiki. Iya. Mereka di sana di posisi itu, apakah kita sudah melakukan sesuatu kepada mereka, kepada teman-teman kita itu? Apa yang sudah kita lakukan dalam hal peningkatan kapasitas? Ya, pimpinan selalu berdiskusi soal itu. Kan nggak fair juga. Pada saat kita kurang melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita, untuk 1 kali ujian kita hukum. Posisi pimpinan, posisi rektor tidak di posisi itu. Tapi nggak apa-apa, informasi itu kan bisa seperti apa saja. Tapi saya ingin mengatakan bahwa informasi itu tidak tepat. Informasi itu tidak tepat. Dan kita tidak pernah mendiskusikan itu. Pak Rektor juga tidak pernah memberikan arahan untuk memecat orang yang tidak dianggap tidak lulus asesmen. Saya nggak pernah dapat arahan dari Pak Rektor untuk itu, nggak pernah. Kalaupun itu di luar seperti itu, saya rasa ini tempat yang tepat menurut saya untuk mengatakan bahwa itu informasinya sangat tidak tepat. Nggak usah khawatir soal itu. Jangan terlalu khawatir. Tapi tetap intinya dengan terus memperbaiki kinerja ya. Itu. Karena itu tadi, karena tendik non PNS juga punya kesempatan untuk berkarir nantinya sama seperti PNS. Iya. UNED akan maju ke depan kalau orang punya kesempatan yang sama untuk berkarir. Iya. UNED akan maju kalau bisa, kalau sudah mampu memberikan punishment untuk pegawai yang tidak berkinerja baik. Iya. Kita harus bisa memberikan reward dan punishment dengan jelas untuk sumber daya kita yang memang pantas diberi reward dan pantas juga diberi punishment. Nah, tapi kan ada proses peningkatan kapasitas dan kemampuan yang harus diberikan juga secara terus-menerus. Karena yang kita tuntut kan kinerja. Iya. Ya, kinerja itu akan baik pada saat dia juga dikelola pengembangan kapasitas dirinya dengan baik. Jadi nggak bisa nggak melakukan apa-apa tapi menuntut kinerja perform maksimal. Nggak bisa juga begitu. Harus diiringi juga. Ya, harus balance gitu ya. Dengan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan terus-menerus. Pasti akan lebih baik ke depan. Oke, Bapak mungkin closing statement selalu dari Bapak untuk teman-teman tendik kita yang non PNS yang saat ini lagi khawatir gitu ya Pak, saya lulus atau tidak, kontraknya diperpanjang atau tidak gitu Pak.
Jadi saya ada dua, satu untuk teman-teman pegawai kita yang PNS. Mari ayo kita berada di fase baru, kita berada di titik perjuangan baru yang bernama Unan PTNBH. Itu sudah kesepakatan kita bersama, itu sudah kemauan kita bersama. Tempat itu mengharuskan kita semakin kreatif, semakin dilihat kemampuan kita meningkatkan produktivitas, karena kreativitas tanpa produktivitas meningkat juga nggak mungkin. Dan setelah itu memang dibutuhkan inovasi-inovasi dari kita. Jadi ada produktivitas meningkat. Dari produktivitas yang meningkat itu orang menjadi kreatif. Ada kreativitas muncul di mana-mana. Ekosistemnya dibangun. Dan setelah itu dari kreativitas ada inovasi. Nah, inovasi ini yang sedang kita tunggu dari pegawai PNS kita agar akan lebih baik ke depan. Untuk teman-teman pegawai non PNS, seperti yang sudah dijelaskan tadi, nggak usah terlalu khawatir berlebihan terhadap apa yang sedang coba dinarasikan lain oleh lingkungan. Nggak apa-apa, karena itu akan membuat kita lebih bijaksana berpikir, dan itu menjadi input bagi kita. Tapi yang paling penting adalah akan selalu ada evaluasi terus-menerus terhadap teman-teman yang bekerja pada hari ini. Karena sistem juga harus mampu punya instrumen yang punya kekuatan untuk melakukan evaluasi yang terus-menerus. Ini untuk peningkatan pegawai kita sendiri, dan juga peningkatan Unan tentunya dalam perjuangan yang makin kompetitif dalam tantangan pertumbuhan yang sedang banyak diganggu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kekuatan kita itu ada di teman-teman pegawai PNS dan non PNS. Itu. Mari kita sama-sama ke sana. Baik, mari sama-sama kita berbenah ya Pak ya, untuk Unan yang lebih maju tentunya. Baik Pak WR3, terima kasih. Dan teman-teman, semoga tadinya penjelasan Pak WR3 ini juga dapat menjawab kekhawatiran dan kegalauan teman-teman terkait dengan perubahan status Unan menjadi PTNBH ini. Tadi rasanya penjelasan dari beliau cukup jelas bahwa teman-teman nantinya yang non PNS itu juga memiliki jenjang karir yang sama dengan PNS. Jadi terus kita tingkatkan kinerja kita dan kita juga sama-sama berbenah sehingga nanti juga mempunyai SDM yang baik dan unggul tentunya. Baik, unggul dan kompetitif. Oke, baik, unggul dan kompetitif. Untuk Unan dan kejayaan bangsa. Benar. Baik, unggul, kompetitif untuk Unan dan kejayaan bangsa ya. Baik, terima kasih Pak WR3, semoga sehat selalu dan lancar aktivitasnya. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa podcast Unan Official. Akhir kata saya Muslimah mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.